Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Super Teacher, ya, channel yang membahas tentang pendidikan, khususnya mata pelajaran atau materi ilmu pengetahuan alam di SMP. Ya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana kita mempersiapkan penilaian akhir tahun materi IPA khususnya di kelas 7. Kita di soal yang pertama untuk topik interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan. Ya, kita disediakan ada tabel di sini. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan tabel di samping adalah, oke ya, coba, kehilangan hutan primer terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu 2,26 juta. 2011, apakah kita kehilangan yang paling besar? Salah ya. Yang paling besar justru terjadi di 2012. Salah, yang A salah. Yang B, kehilangan hutan primer terkecil terjadi pada tahun 2004. 2004 kita kehilangan terkecil? Salah ya. Yang masih kecil adalah 2003, walaupun angkanya sama. Berarti ini jebakan ya. Sedangkan yang C, pada tahun 2012 terjadi penurunan kehilangan hutan primer sebesar 0,72. 12 pada tahun 2012 terjadi penurunan, bukan, justru dia kenaikan ya. Mengalami kenaikan ini. Mengalami kenaikan sebesar 0,72 juta. Angkanya benar, tapi salah di ini, harusnya kenaikan, tapi di sini adalah penurunan ya. Yang D, pada tahun 2009 terjadi kenaikan kehilangan hutan primer sebesar 0,55 juta. 2009, nah ini benar, 2009 terjadi kenaikan dari 2008 sebesar 0,55 juta hektar. Oke, sehingga jawabannya adalah yang D ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Saat kegiatan praktikum di kebun sekolah, kelompok Anggra mencatat adanya 21 tanaman rumput, 2 tanaman bunga soka, dan 14 ekor semut. Nah, ini berarti Susi mencatat data komponen apa kalau ada kelompok-kelompok makhluk hidup ini. Kita ke pembahasannya. Kalau individu itu organisme tunggal, ya, contohnya seekor. Kalau tadi kan bukan seekor, tapi 21 apa gitu ya. Populasi kumpulan individu, oke. Komunitas sekumpulan populasi ya. Sedang ekosistem itu kesatuan komunitas. Yang kelima adalah lingkungan dibentuk dari keseluruhan ekosistem, ya, betul. Nah, ini berarti sebenarnya biosfer itu kumpulan dari ekosistem, ekosistem kumpulan komunitas, komunitas kumpulan populasi, populasi dari kumpulan individu. Ini lebih sederhana untuk memahaminya ya, sehingga jawabannya untuk soal ini 21 tanaman itu ya berarti dia mencatat adanya ini ya. Oke, berarti dia mencatat adanya komunitas karena kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda ya, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Ya. Soal berikutnya, dalam suatu ekosistem, jamur dan bakteri bersifat saprofit. Saprofit itu menyerap bahan makanan dari makhluk hidup yang sudah kehilangan ciri-ciri kehidupan atau yang sudah mati. Ya, ini dinamakan apa? Kita bahas dulu. Produsen itu makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan berfotosintesis. Bukan ya, kalau tadi kan saprofit, jadi dia memerlukan organisme lain. Sedangkan produsen ini adalah menghasilkan makanan sendiri. Konsumen, pemakan makhluk hidup lain, terdiri dari herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan hewan dan pemakan daging dan tumbuhan. Pengurai, makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Nah, ini berarti contohnya jamur dan bakteri. Berarti tadi termasuk pengurai. Sehingga jawabannya adalah yang A, pengurai. Lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya merupakan komponen abiotik. A itu artinya tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang mana yang memiliki ciri kehidupan? A punya ya, semut, punya ular. B, oke, B tidak punya ini ciri kehidupan. C, ada yang punya, ada yang tidak punya. D, ada yang punya, ada yang tidak punya. Berarti yang betul adalah yang B. Oke ya, betul adalah yang B ini. Oke, soal berikutnya ini ada lebah sama bunga. Ya, lebah ini memerlukan nektarnya, bunga dibantu penyerbukan oleh si lebah. Nah, ini pola interaksi seperti ini namanya apa? Oke, kita lihat. Rantai makanan itu makan dan dimakan. Ya, sedangkan jam-jam ikan itu gabungan dari rantai makanan. Piramida makan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berbentuk segitiga biasanya ya gambarnya. Dan yang keempat adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme ya.
Ada mutualisme, saling menguntungkan, komensalisme, satunya untung, satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, dan parasitisme, satunya untung, satunya dirugikan. Ya, sehingga untuk soal ini jawabannya adalah ya pintar, yang simbiosis ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, hampir sama ya. Perhatikan gambar berikut, pola interaksi makhluk hidup pada gambar di atas adalah, namun ini hanya simbiosis simbiosis saja ya. Jadi sudah saya jelaskan, lebah mendapatkan nektar, bunga mendapatkan bantuan penyerbukan. Berarti sama-sama menguntungkan. Nah, sama-sama menguntungkan jawabannya apa? Ini. Simbiosis mutualisme, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kalau parasitisme, merugikan makhluk inangnya. Kalau komensalisme, satunya untung, satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, sehingga jawabannya adalah yang saling menguntungkan, mutualisme. Jawabannya yang A ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini namanya piramida makanan. Ya, teman-teman, coba diamati. Berdasarkan piramida ekologi tersebut, energi yang diterima oleh konsumen 3 sebesar. Nah, ini triknya ya. Setiap naik satu itu hanya tersedia 10% dari tingkatan trofik bawahnya. Ya, berarti di sini itu 10% dari tingkatan trofik bawahnya. Sehingga kalau di sini 7.000 kilokalori, maka ketika naik menjadi 700. Pintar ya, hanya 10%-nya. Nah, naik lagi 70, naik lagi 7, naik lagi 0,7. Berikut penjelasannya. Ini ya. Ini 7.000 ya, produsen 7.000 ini ya Kak ya, dilihat ya. Produsen 7.000 naik menjadi 700, dihilangi nolnya di belakang. Naik lagi menjadi 70, naik lagi menjadi 7, naik lagi karena nolnya sudah habis, maka dibagi 10 menjadi 0,7 kilokalori. Gampang kok, tinggal dihilangkan nolnya. Kalau nolnya habis berarti ditambahkan nol di belakang. Kalau tambahkan nol di belakang tambahin 0, gitu ya. Oke, sehingga jawabannya kalau ini konsumen ketiga, maka ini produsen, ini konsumen 1, 2, 3. Berarti 3 ini berapa? Ini 700, ini 70, ini 7. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, dalam ekosistem sawah terdapat rantai makanan sebagai berikut. Pertanyaannya, bila dalam ekosistem tersebut ular habis diburu, ular ini habis diburu, maka yang akan terjadi adalah, kita lihat, ular meningkat. Ular diburu kok meningkat? Salah ya, yang A ya. B, tanaman padi tumbuh dengan baik. C, belalang meningkat. D, populasi elang punah. Oke, jawabannya apa? Baik, kalau ularnya diburu, maka ular ini makanannya elangnya akan terganggu, sehingga elangnya akan menurun juga dan punah ya. Kata ini sebagai makanan ular, kalau nggak ada yang makan maka dia meningkat. Kalau katanya meningkat, belalangnya menurun dong. Ya, banyak yang makan belalang. Akhirnya kalau belalangnya nggak ada, padinya meningkat. Sehingga jawabannya mana? A, salah ya. Masa ular diburu meningkat? A, salah. B, padi tumbuh dengan baik. Oke ya. Yang C, populasi belalang meningkat? Salah. Yang D, populasi elang punah. Nah, sekarang yang benar adalah yang B dan D. Namun, jika ada dua jawaban yang benar begini, kita pilih yang berhubungan secara langsung. Ular ini dengan elang itu sangat erat hubungannya dibandingkan dengan padi ya, masih jauh ya, melalui kata, melalui belalang. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Itulah anak-anak pembahasan persiapan PAT untuk materi IPA kelas 7 tahun 2021-2022. Saksikan pembahasan berikutnya tetap di channel Super Teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.